Halo semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kasus pasar keuangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan saya dan teman-teman saya Saron Priscilla dengan NRP 130118030. Saya Tiffany Utomo dengan NRP 130118016. Saya Evelyn Mintarwan dengan NRP 130118002. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang NDF atau permasalahan bank yang terjadi di Singapura. Pada tanggal 28 Oktober 2012, Reuters atau agen berita dari London melaporkan bahwa UBS atau Union Bank of Switzerland dan RBS Royal Bank of Scotland telah mensuspensi lebih dari 3 orang trader di Singapura. Mereka diduga berkolusi mempermainkan kontrak jual beli di NDF pada harga tertentu. Lalu apa itu NDF? NDF atau Non-Deliverable Forward agak mirip dengan kontrak forward. Dalam forward, kedua belah pihak harus menyerahkan duit masing-masing pada prediksi kurs di masa yang akan datang yang sudah mereka sepakati. Namun bedanya dalam NDF, ketika jatuh tempo, kedua belah pihak tak menyerahkan seluruh nilai falas transaksi yang disepakati. Mereka hanya menyerahkan selisih kurs hasil tebakan, itu pun bukan dalam rupiah tapi dalam dolar Amerika Serikat. Misalnya, ada kontrak NDF yang menebak sebulan lagi nilai tukar USD atau IDR akan mencapai 10.000. Sebulan kemudian ternyata kurs spot USD atau IDR mencapai 9.500. Berarti yang membeli kontrak itu bakal rugi 500 rupiah. Tentu saja ini dikalikan nilai kontrak yang dibeli dan dikonversikan ke dolar Amerika jika ketika waktunya mereka netting dan tinggal transfer. Ini seperti pasar tak bertuan karena tidak ada yang mengawasi. Jika trader dapat menggerakkan nilai spot yang mereka masukkan atau berkolusi bersama, mereka bisa meraup untung dari NDF ini. Selanjutnya, saya Tiffany Utomo akan menjelaskan mengenai kondisi Singapura. Otoritas Moneter Singapura menyelidiki 4 bank yang paling banyak melakukan transaksi NDF, yaitu UBS, JP Morgan Chase & Co, DBS Group Holdings Ltd, dan HSBC Holdings plc. Pasar NDF di Singapura semakin berkembang sejak krisis moneter Asia terjadi. Waktu itu dana asing kabur dari negara-negara berkembang sehingga nilai tukar mata uang Asia hancur. Banyak negara Asia yang kemudian mulai menjaga nilai tukarnya. NDF memberi peluang bank untuk menghindari kontrol pemerintah itu, sebab NDF diperdagangkan over the counter. NDF menjadi opsi hedging dan jual beli mata uang tak boleh diperdagangkan di luar negeri seperti halnya rupiah. Selanjutnya, apa kaitannya bagi rupiah? Pada 11 Januari 2012, perbedaan kurs USD IDR di Indonesia dengan offshore luar negeri mencapai 2,6% yang terbesar sejak 22 September 2011. Kurs rupiah sangat bergejolak di perdagangan harian pasar luar negeri karena spekulan di pasar Singapura. Namun, tidak menyalahkan hanya spekulan di Singapura saja, karena pelaku transaksi NDF juga banyak yang berasal dari dalam negeri. Sebagian dari mereka merupakan spekulan yang mencari kesempatan di produk yang jauh dari pengawasan regulator Indonesia. Selain itu, permasalahan lainnya adalah minimnya instrumen falas di dalam negeri. Karena pasar falas kita masih dangkal, masih tertinggal dibandingkan Malaysia. Contohnya saja instrumen forward USD IDR di dalam negeri yang tersedia namun transaksinya tidak besar. Pasalnya, seringkali ketika ada permintaan falas, di sana tidak tersedia likuiditas yang bisa memenuhinya. Saya Evelyn, saya akan menjelaskan mengenai langkah Bank Indonesia. Sekitar sepekan setelah Bank Sentral Malaysia melarang bank-banknya menggunakan acuan harga dari Singapura, Bank Indonesia mengambil langkah yang hampir sama. Bank Indonesia mengirim surat kepada bank-bank devisa untuk mematuhi peraturan Bank Indonesia nomor 10/37/PPI/2008 pasal 4
ayat 1 dan 2. Bank Indonesia menegaskan ulang bahwa transaksi falas harus ada underling dan penyelesaian dengan nilai penuh. Dengan kata lain, NDF dilarang. Bank Indonesia juga mengumumkan rencana pembuatan kurs acuan dalam negeri alias onshore reference rate. Caranya, Bank Indonesia akan mewajibkan 30 bank devisa untuk memasukkan kuotasi falas setiap hari. Kuotasi dari bank-bank ini akan dirata-rata menggunakan perhitungan tertentu dan akan diberlakukan sesuai pasar. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter akan memberikan guidelines seperti mekanisme JIBOR atau Jakarta Interbank Overnight Rate. Kalau tidak ada guideline, nanti ada yang main-main dengan kuotasi dan bisa merugikan pasar dalam negeri. Saat ini, transaksi NDF memang tak seaktif tahun-tahun sebelumnya. Ketatnya aturan bank sentral membuat bank tak leluasa bermain NDF. Namun bukan berarti tak ada jalan. Beberapa bank asing di Indonesia beberapa kali menitip NDF ke bank-bank Singapura. Dengan begitu, Bank Indonesia harus mempertegas larangan bagi bank-bank asing di Indonesia untuk memfasilitasi transaksi NDF bagi orang Indonesia yang ingin bertransaksi dengan Bank Singapura. Di sisi lain, upaya alternatif yang bisa dilakukan adalah pendalaman falas dalam negeri dengan menyediakan term deposit falas dan aturan devisa hasil ekspor. Cara lain yang lebih instan adalah menambah produk atau instrumen falas di pasar dalam negeri. Dengan begitu, investor tidak perlu lari ke luar negeri lagi untuk melakukan transaksi falas. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai kasus pasar keuangan internasional. Sekian dan terima kasih.